ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيني وإياكم بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواننا في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita peroleh, sempurnalah amal kebaikan. Kita dapat berkumpul di majelis yang Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat, sakinah. Para malaikat pun menaungi kita, dan Allah menyebut-nyebut orang-orang yang ada di majelis tersebut di sisi para makhluknya yang mulia di atas arsy sana. Insyaallah ini kajian tematik, namun kami memilih untuk membedah sebagian dari kitab atau tulisan yang kami susun tentang kaidah memahami tauhid dan syirik. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya tidaklah suatu zaman semakin jauh dari zaman kenabian Nabi Muhammad SAW, melainkan zaman itu pasti lebih buruk. Berdasarkan sabda Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau didatangi oleh kaum muslimin mengadukan perihal apa yang dilakukan oleh Al-Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi yang membunuh kaum muslimin. Dia orang muslim, memiliki jabatan, tapi dia gunakan untuk kezaliman. Sampai sahabat pun tidak lepas dari pedangnya, sehingga mendengar. Dan Anas bin Malik hidup di zaman tersebut mengatakan, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Bahwasanya tidaklah datang kepada kalian suatu zaman kecuali yang datang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya, hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Maka ditanya Anas bin Malik, apakah ini dari Nabi SAW? Maka beliau mengatakan, sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya mendengarnya dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Dan kondisi kita, negara kita, bangsa ini tidaklah lebih baik daripada sebelumnya, dan terus akan seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah takdir kauniyah yang Allah turunkan, Allah tetapkan bagi kehidupan dunia ini. Semakin mendekati akhir kehidupan, maka semakin buruk, ya, terutama kondisi keagamaan, ya. Semakin kita jauh dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin banyak para dajjal, para pengaku nabi palsu, orang-orang munafikin semakin banyak. Dan inilah yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bada'al Islamu ghariba, Islam ini datang dalam keadaan asing, wa sayaudu kama bada'a ghariba, dan akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya.
tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang diutus oleh Allah tabaraka wa taala, maka beliau merasa asing. Islam asing di tengah-tengah orang-orang musyrikin yang menyembah sesembahan yang sangat banyak. Bahkan di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Asing dengan tauhid, asing dengan sunnah tatkala mereka beribadah kepada Allah dengan tuntunan yang dibuat oleh misalnya Amr ibn Luhai Al-Khuzai, orang Arab yang pertama kali mendatangkan berhala dari Syam ke Jaziratul Arab. Asing dengan menikah secara resmi, menjauhi diri dari perbuatan zina. Sedangkan orang-orang jahiliyah terbiasa dengan perzinahan. Asing dengan memberikan kehidupan, berbuat baik kepada anak perempuan tatkala saat itu anak perempuan dianggap sebagai aib sehingga mereka dikubur hidup-hidup. Asing Islam. Dan kata Nabi SAW dalam hadis ini, akan kembali asing. Ajarannya akan serahkan seperti permulaannya. Karena apa? Karena kondisi umat ini, bukan karena Islamnya, tapi kondisi umat ini. Di antara yang menguatkan hal tersebut adalah apa yang disebutkan oleh Sauban ibnu Jahdar, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas budak beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Hampir-hampir kalian itu diserbu, ya, diperebutkan oleh manusia, oleh umat-umat dari setiap penjuru. Sebagaimana orang-orang yang mengerubuni makanan di nampan besar ketika makan bersama. Maka seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa min qillatin nahnu yauma idzin?" Apakah karena sedikitnya jumlah kita saat itu sehingga kita diperbutkan oleh seluruh manusia yang ada di penjuru dunia ini? Maka Nabi SAW menjawab, bal antum yauma idzin katsir. Bahkan antum ini semuanya justru banyak saat itu. Walakinnakum husaun ka husais sail. Tapi kalian itu bagaikan buih, ya, buih di lautan, air yang tidak ada harganya. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum mahabata minkum. Kemudian Allah benar-benar akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian itu dari diri-diri dada-dada mereka, sehingga mereka tidak merasa takut dengan kaum muslimin. Mereka tidak segan untuk melakukan kezaliman terhadap kaum muslimin. Wala yaqdhifanallahu fi qulubikumul wahn. Dan benar-benar Allah akan campakkan ke dalam dada-dada kalian, dalam jantung-jantung kalian, hati kalian, penyakit wahan. Maka sahabat yang lain bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal wahan?" Wahai Rasulullah, apa itu wahan? Maka beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut kematian. Ini menjadikan sebab kaum muslimin terasing, diserbu oleh orang-orang kufar dari segala penjuru karena lemahnya kaum muslimin akan keimanan mereka terhadap Allah tabaraka wa taala. Dan juga yang menguatkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza tabayatum bil ainah." Apabila kalian telah berjual beli bermuamalah dengan cara ainah, bentuk ribawi, bentuk muamalah ribawiyah yang paling samar. Apabila kalian sudah berjual beli dengan cara riba, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sudah mulai menarik atau memegang ekor-ekor sapi. Gambaran yang hampir-hampir tidak mungkin dilakukan oleh para sahabat
karena sapi tidak hidup di Jaziratul Arab kecuali tempat-tempat yang sejuk, ya. Wa raditum bizar', dan kalian sudah mulai ridho dengan cocok tanam kalian, dengan pertanian kalian, perkebunan kalian. Wa taraktumul jihad, dan kalian pun meninggalkan jihad fisabilillah. Apa akibatnya dari apabila para sahabat telah melakukan ini semua? Sallallahu alaikum dhulla, maka Allah akan campakkan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, dan tidak akan Allah cabut kehinaan itu dari diri kalian sampai kalian kembali kepada urusan agama kalian ini, yaitu agama Islam. Oleh karena itu penting bagi kita memahami realitas, bukan untuk kita sibuk, ya, dengan mencari-cari berita, tapi kondisi kita sangat memprihatinkan. Begitu banyak kaum muslimin menjauhi majelis taklim. Di sisi lain muncul orang-orang yang mengaku Islam, ya, mendeskripsikan, ya, mencampakkan, menghinakan agama Islam, yang mereka mengaku diri mereka muslim, namun kelakuannya seperti orang-orang kufar munafik. Kita harus waspada kepada mereka, karena tidak ada jaminan kita aman dari orang-orang munafikin. Tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan beratnya, ya, permusuhan dengan orang-orang yang benci dengan Islam lebih berat ketimbang melawan orang-orang munafikin yang ada di kota Madinah. Di kota Mekah tidak ada orang-orang munafik, karena kondisi kaum muslimin benar-benar lemah, belum memiliki kekuatan, belum memiliki negara. Namun tatkala Rasulullah hijrah, diterima dan di sana didirikan negara, maka orang-orang munafik, ya, orang-orang kufar takut dengan pedang-pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga mereka pun terpaksa bersyahadat, namun hatinya kufur, mengingkari. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan mungkin kita bertanya, lantas apa yang harus kita lakukan? Langkah apa sehingga kita mendapatkan kejayaan sebagaimana yang pernah dirasakan oleh para sahabat? Bagaimana kita mulai berbenah diri? Apa yang harus kita lakukan untuk mengentaskan kehinaan ini, mengentaskan problematika umat ini? Perhatikanlah apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Waqid Al-Laisi radhiyallahu ta'ala anhu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa nahnu julusun 'ala bisat. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sedangkan kami duduk di atas tikar. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu fitnah, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Dan riwayat lain, innaha satakunu fitanun, akan muncul fitnah-fitnah, banyak fitnah, banyak ujian. Qalu wa kaifa naf'alu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, bagaimana atau apa yang harus kami lakukan tatkala fitnah itu muncul wahai Rasulullah? Kata Abu Waqid Al-Laisi radhiyallahu ta'ala anhu, faradda yadahu ilal bisat fa amsaka bihi faqala taf'aluna hakadha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang, ya, tangannya kepada tikar yang beliau duduki, sambil beliau pegang erat dan mengucapkan, lakukanlah kalian semisal ini, yaitu berpegang teguh dengan agama ini, dengan agama Islam, dengan ajarannya, bukan justru ikut-ikut, ya, atau berdiam diri atau tidak berdakwah. Justru saat fitnah datang, dakwah adalah sesuatu yang paling penting. Dan ini terjadi dan diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha satakunu
fitnah walam yasma'hu katsirun minan nas. Tapi kebanyakan para sahabat yang kedua kalinya mereka tidak mendengarnya. Faqala Mu'adz bin Jabal, maka berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ala tasma'una ma yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian itu tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka pun baru sadar. Maqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengulanginya, innaha satakunu fitnatun. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa lana ya Rasulullah? Bagaimana seharusnya yang kami lakukan tatkala muncul fitnah-fitnah ini? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarji'una ila amrikumul awwal. Kalian hendaknya kembali ke urusan agama kalian yang pertama. Yang pertama adalah kita harus pelajari apakah urusan agama yang pertama ini. Ketahuilah, ikhwanana rahimani wa rahimakumullah, urusan pertama kita adalah syahadat kita, keimanan kita, sebelum kita masuk kepada ibadah yang lainnya. Karena agama Islam setiap sendi kehidupan ada di sana ajarannya. Ada masalah akidah, ada masalah fikih, ada masalah ibadah, ada masalah muamalah, akhlak, ya. Kemudian siasah syar'iyyah, politik, kemudian yang lainnya. Maka urusan yang paling utama adalah masalah keimanan, yaitu masalah syahadat. Dikuatkan dengan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'sul amril islamu wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihil jihad. Pokok urusan agama ini adalah Islam, yaitu syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Dan ini telah disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Begitu pula para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan apa yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan baik keadaan akhir umat ini, yaitu umat Islam di zaman beliau, zaman tabi'ut tabi'in. Beliau sudah mengucapkan ucapan ini. Tidak akan baik urusan akhir umat ini kecuali dengan apa yang membuat baik generasi pertamanya, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Apa yang telah membuat baik sahabat? Tentunya adalah perkara akidah, perkara keimanan mereka kepada Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turun syariat salat pada tahun 10 atau setelahnya dari kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah tidaklah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali supaya berdakwah dengan la ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan realitas ini kami memohon pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala untuk menyusun sebuah tulisan dari catatan yang kami kumpulkan dari guru-guru kami dan para ulama dari kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah di dalam memahami tauhid dan syirik. Tulisan ini sebenarnya sangat ringkas karena hanya berisikan 4 kaidah. Bagaimana kita bisa memahami kesyirikan yang terjadi dan lawannya yaitu ketauhidan, itu hakikatnya seperti apa. Namun banyak dalam ucapan beliau itu yang perlu kita sampaikan sehingga tidak adanya salah faham, ya, atau disinformasi. Karena kaum muslimin sayangnya mereka termakan fitnah. Mereka tersibukkan dengan urusan
membela Islam dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala muncul fitnah, mereka sangat mudah terombang-ambing dengan fitnah tersebut. Maka dengan memohon pertolongan kepada Allah, kita baca risalah ini semampu kita. Beliau, yakni penulis Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karima rabbal arshil azim ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Beliau memulai risalah ini, yaitu Qawaidul Arba', dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau berdoa, aku memohon kepada Allah Al-Karim yang Maha Mulia, Rabb pemilik arsy yang agung, untuk senantiasa menolong dan membelamu di dunia dan di akhirat. Yang menunjukkan baiknya doa beliau kepada para penuntut ilmu dan yang membaca risalah beliau, supaya diberikan pertolongan, diberikan pembelaan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah menolong seseorang, maka sekali-kali musuh tidak akan dapat mengalahkannya. Wa ayyaj'ala mubarakan aina ma kunt. Dan semoga Allah menjadikan kamu, wahai para penuntut ilmu atau yang pembaca, menjadi seorang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Wa ayaj'ala mimman idza utiya syakar. Dan menjadikan kamu termasuk orang-orang yang apabila diberi nikmat, diberikan kebaikan, dia akan bersyukur. Wa idza tuliya sabar. Dan apabila diuji dia bersabar. Wa idza adnaba astaghfar. Dan apabila dia berdosa, melakukan kesalahan atau kemaksiatan, dia mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Fa inna hadhihi salasa unwanus sa'adah. Karena tiga hal ini, yaitu apabila diberi dia bersyukur, apabila dia diuji, ditimpakan musibah kepadanya dia bersabar, dan apabila dia berdosa, bermaksiat, dia minta ampunan kepada Allah. Ini adalah tanda-tanda kebahagiaan yang hakiki bagi anak Adam di dunia. Ini muqaddimah yang beliau sampaikan terkait tentang bahwasanya kebaikan seseorang di dunia tidak bisa lepas dari ini, dan semuanya telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikanlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Suhaib Ar-Rumi tentang tiga tanda ini. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua tanda, yaitu dalam hadis, ajaban li amril mu'min, sangat mengherankan, menakjubkan urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, bahwasanya semua perkara orang mukmin itu adalah kebaikan. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah kebaikan itu diberikan oleh Allah ada pada kecuali orang yang mukmin. In asabahu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Karena orang mukmin itu apabila dia mendapatkan kebahagiaan, dia pun bersyukur, dan itulah yang terbaik baginya. Wa in asabahu dharra'u sabar fakana khairan lah. Dan apabila keburukan menimpanya, musibah menimpanya, dia pun bersabar, maka itulah yang terbaik bagi orang yang beriman. Sini Nabi SAW menyebutkan dua dari apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Adapun yang ketiga, yaitu apabila berdosa seorang hamba itu hendaknya bertobat, adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Tidaklah Allah akan mengazab mereka sedangkan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ada di antara mereka. Jadi selagi Nabi SAW hidup, Allah tidak akan menimpakan musibah yang besar yang akan meluluh lantahkan kaum muslimin. Wa ma kana Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalaulah Rasulullah telah wafat, maka tidak mungkin kita mendapatkan keamanan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah wafat. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan kasih sayang besar kepada kita, yaitu dan Allah tidaklah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Maka sebab kita memohon ampun, yakinlah corona COVID ini akan segera meninggalkan kita, atau kita segera meninggalkan COVID. Dan yakinlah dengan apa saja musibah yang kita hadapi, yang kita rasakan, tidaklah karena kecuali dosa-dosa kita. Maka wajib bagi kita memperbanyak taubat tatkala musibah datang. Bukan justru kita bergelimang dengan dosa, bukan malah kita justru semakin menjauhi Allah Tabaraka wa Ta'ala, meninggalkan nasihat, meninggalkan dakwah, meninggalkan menuntut ilmu. Justru ini salah. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis mengatakan, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya. Anal hanifiyyata millata Ibrahim, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Hanifiyah, agama Ibrahim, adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan memurnikan ibadah kepadanya. Dan demikian itulah yang Allah perintahkan kepada semua manusia dan menjadi sebab Allah menciptakan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi kita diciptakan oleh Allah bukan hanya sekedar tidur, bangun, kemudian buang hajat, kerja, mengumpulkan dunia, bersenang-senang, touring, pulang kemudian tidur lagi. Bukan sekedar itu. Lebih besar daripada itu semua, yaitu kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu sangat merugi bagi seorang hamba yang tidak tahu untuk apa dia diciptakan. Dia menyangka hidupnya hanya untuk bersenang-senang, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan akan menghisap setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah. Apakah makna Hanifiyah? Makna Hanifiyah adalah sebagaimana diucapkan oleh penulis, yaitu kita beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan perbuatan kesyirikan. Dan ini adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menyebutkan Nabi Ibrahim sebagai bentuk kepemuliaan kepada beliau. Meskipun semua agama setelah Nabi Ibrahim ataupun sebelum beliau adalah satu agamanya, yaitu agama Islam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beliau untuk memberikan kemuliaan, menyebut nama beliau alaihi salatu wassalam. Karena Nabi SAW mengatakan tentang agama para nabi, al-anbiya'u ikhwatun min alatin wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, para nabi itu seperti saudara-saudara satu bapak. Itu kami salah ngetik itu ya, salah terjemah. Dan ibu mereka berbeda-beda.
bapaknya satu, ibunya banyak, poligami. Dan agama mereka satu, yaitu agama tauhid. Dan banyak sekali dalil, bisa dibaca di kitab ini, bahwasanya agamanya para nabi, dakwahnya mereka itu satu. Hanya saja syariat, ibadah, muamalahnya ada tuntunan yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dakwah para nabi atau rasul alaihi wassalatu wassalam, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat supaya mereka menyerukan beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Taghut itu semua yang diibadahi selain daripada Allah, dan mereka ridha dengan peribadatan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelum kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami wahyukan kepada mereka, kepadanya, yaitu setiap nabi yang diutus sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi melainkan aku, kata Allah, maka beribadahlah kalian semuanya kepadaku. Ini dalil yang jelas bahwasanya agama para nabi satu, dakwah yang utama mereka satu, yaitu dakwah akidah, bahwasanya Allah yang berhak untuk diibadahi dan semua selain daripada Allah itu wajib dikufuri. Begitu pula yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, "Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, yang lurus, yang tidak berbelok-belok, lurus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mentauhidkannya, tidak menoleh kepada kesyirikan. Ini mana hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim itu tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini bantahan untuk orang-orang Quraisy, orang-orang Arab yang mereka berbangga-bangga dengan agamanya Nabi Ibrahim, tapi mereka menyeleweng, menyimpang dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka mengaku apa yang mereka lakukan dengan menyembah berhala, menyembah orang-orang soleh, menyembah batu, pohon, menyembah roh, itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Dan insya Allah kita akan membahas tentang itu di lembar-lembaran selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beribadah kepada Allah adalah hikmah penciptaan kita, penciptaan manusia dan jin. Dan tidaklah kita diciptakan dengan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda." Apakah manusia itu mengira bahwa ia itu dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban, tanpa dimintai pertanggungjawaban, sehingga dia seenaknya berbuat zalim, berbuat maksiat, dia mengambil harta saudaranya, dia membunuh, menumpahkan darah, memukul, berbuat zalim, mencaci maki, dan seterusnya. Maka mana keadilan seandainya itulah yang benar, bukan yang selain apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka mana keadilan bagi orang-orang yang berbuat baik? Di dunia dia dicemooh, dipersekusi, hartanya diambil, punggungnya dipukul, dirampas, dihinakan, dicaci maki. Oleh karena itu, beriman kepada hari akhir menjadi sebab pemisah antara orang-orang musyrikin yang mereka senantiasa bergelimang dengan dosa, kekufuran, kemaksiatan, kesyirikan, sedangkan mereka tidak mengakui akan hari berbangkit, sehingga mereka senantiasa
berbuat kemaksiatan, maka hendaknya kita mengambil ibrah ini, bahwasanya tatkala kita berbuat maksiat, ingatlah Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa saja yang kita perbuat. Ya, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa anakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira, wahai manusia, bahwasanya sesungguhnya kami menciptakan kamu itu hanya untuk main-main saja, atau sekedar kami main-main untuk menciptakan kamu tanpa ada tujuan, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami nantinya? Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dijawab, tapi untuk membantah setiap hamba, setiap kita yang tidak sadar untuk apa kita diciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala diibadahi bukan berarti Allah butuh kita, tapi itu hikmah yang Allah inginkan, yang Allah cintai dari kita. Apabila kita beribadah kepada Allah, Allah akan berikan tambahan nikmat sehingga kita menjadi orang yang berbahagia di dunia dan akhirat, sebagaimana diungkapkan oleh beliau penulis di awal kitab tadi, termasuk 3 tanda kebahagiaan: bersyukur tatkala diberi nikmat. Dan kita beribadah kepada Allah adalah bentuk syukur yang paling agung, yang paling besar, yang paling utama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah, setelah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Allah mengatakan, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun, tidaklah aku inginkan menghendaki rizki sedikit pun dari mereka. Allah tidak ingin kita memberikan rizki kepada Allah, karena Allah lah yang telah memberi rizki kita. Tidak pula aku inginkan dari mereka supaya mereka memberi aku makan. Tapi manusia, ada yang sebagian manusia ini memberikan makan kepada sesembahan-sembahan mereka, memberikan sesajen. Ini adalah kebodohan, kejahilan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kita memberikan makan, karena Allah lah yang telah memberi kita makan. Karena innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, karena sesungguhnya Allah itulah yang maha memberi rizki, yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh, yang dapat meluluh lantahkan semua bumi ini hanya dalam ucapan kun, hancur. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya Allah tidak akan menghancurkan bumi ini begitu saja. Allah akan berikan proses. Dengan proses itu mudah-mudahan hamba Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita, sadar akan perbuatan kemaksiatan yang paling besar, yaitu kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kita diciptakan setelah kita mengetahui untuk beribadah kepada Allah adalah kita melaksanakan ibadah itu dengan apa yang Allah inginkan, bukan menurut selera kita beribadah kepada Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tatkala menghendaki kita beribadah kepadanya, Allah turunkan syariat supaya membimbing kita bagaimana kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang dapat kita baca muqaddimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah kepada kita agar kita senantiasa beribadah hanya kepada Allah di ujung hidup kita, bahkan tatkala kita dicabut nyawanya. Jangan sampai kita melepaskan tauhid ini, jangan sampai kita jatuh ke dalam kesyirikan yang akan membinasakan kita untuk selama-lamanya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan membaca kitab ini biidnillahi azza wa jalla wa rahmati
Wallahu ta'ala alam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.